Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wal ashab wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan nikmatnya, dan di antaranya adalah nikmat kesempatan dalam mempelajari bahasa agama ini, yaitu bahasa Arab, khususnya mengenai ilmu nahwu dan sorof yang paling mendasar. Dan kita kembali melanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab At-Tuhfah Al-Bahiyah ala Mulakhasi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah alladzi alaqahu Ustaz Fuad Ni'mah, sampai pada pembahasan Al-Mamnu' min as-Sarf. Ittahu Safhah As-Saminah wal Arba'in ba'da al-mi'ah. Nah, ayol ikhwah azanawiyah wa iyyakum. Telah kita ketahui bersama bahwasanya kalimah itu tanqasim ila salasati aqsam, ya imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Dulu kita belajari bahwasanya ismun itu sebagian ulama menyebutkan bahwa kalimatun dalat ala ma'nan binafsiha walam tuktaron bizaman. Adapun fi'il didefinisikan sebagai kalimatun dalat ala ma'nan binafsiha. Ya, sampai sini ini sama seperti isim, tapi lanjutannya berbeda. Wa ya tuktaron zaman, ya dia terikat oleh waktu. Jadi semakin berbeda dengan isim. Ya, ulama menyebutkan isim di awal karena dialah aslu kalimah. Kemudian setelah disebutkan fi'il, nah dia sudah lebih jauh lagi dari atribut isim. Karena isim tidak punya ikatan konteks zaman, sedangkan fi'il punya ikatan konteks zaman. Kemudian jenis kalimat yang ketiga, makanya lebih jauh lagi daripada isim. Ya. Nah, kalimatun dalat ala atau ghairiha, ya, atau di kalangan kata lain ada yang menyebutkan kalimatun la yadhhar ma'naha illa ma'a ghairihi. Ya, maknanya kurang jelas atau baru jelas setelah ia bertemu dengan jenis kalimat yang lain, entah isim entah fi'il, atau dia memberikan makna pada yang selainnya, pada isim atau pada fi'il. Yang jelas di sini yang ingin kita sampaikan bahwasanya asal kalimat itu isim. Kemudian kalau sudah sampai tinjau sifatnya dari isim, maka itu bukan isim tetapi fi'il. Nah, semakin jauh lagi semakin beda, itu adalah harf. Nah, isim ini sendiri yang akan kita bahas pada pembahasan al-mamnu' min as-sarf. Ya, para ulama itu membagi isim diantaranya dengan istilah al-mutamakkin amkan, atau nanti ada yang kedua al-mutamakkin ghairu amkan, dan ada yang namanya isim itu ghairu mutamakkin. Yang dimaksud dengan isim al-mutamakkin amkan
dia kokoh, faktor keisimannya, sifat ismiyahnya itu kuat. Ya, dia punya banyak atribut yang menunjukkan dia itu isim. Yang kedua, yang al-mutamakin amkan, dia juga punya banyak atribut keismiyahan. Ya, atribut isim yang cukup banyak, tetapi sudah berkurang. Ya, sudah berkurang. Dan ada yang namanya goiru mutamakin. Maka di sini sudah sangat sedikit lagi atribut-atribut isim yang bisa diterima. Nah, para ulama dulu menyebutnya demikian. Adapun sekarang, maka kita mengenal isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada isim yang mu'rab, yang mana dia menerima mu'rab yang munsharif, dia menerima 3 harokat. Dia menerima dhamma, fathah, sekaligus kasroh. Dan kasroh ini adalah dekat dengan jar, salah satu kekhususan isim. Dan dia juga menerima tanwin. Ya, tanwin juga kekhususan isim. Maka kuat sifat isimnya. Yang dulu namanya al-mutamakin amkan atau sekarang disebut dengan mu'rab yang munsharif. Nah, ada pula sebagian isim itu dia tidak menerima seluruh harokat, hanya menerima sebagian. Ya, dia tidak menerima harokat kasroh dan juga tidak menerima atribut tanwin. Dia itu mu'rab, tetapi dia tidak munsharif ya. Ini yang kita kenal dengan nama istilah ghair munsharif. Dan ini nanti akan kita bahas. Nah, sedangkan kelompok yang ketiga, yang ghair mutamakin, ini yang sudah sedikit sekali atribut keisimannya. Dia paling hanya menerima salah satu bentuk harokat saja. Dan dia tidak bertanwin. Tidak menerima tanwin. Ini yang tidak mu'rab, baik munsharif ataupun ghair munsharif, tetapi dia mabni. Jadi, semakin jauh kalimah itu dari sifat keisim, atau isim dari sifat atribut yang semakin berkurang, atribut-atribut isimnya, semakin jauh dari sifat isim. Mungkin dia semakin masuk ke zonanya fi'il, sehingga dia nanti menjadi tidak munsharif. Kalau semakin jauh lagi, semakin sedikit, dia bisa menerima atribut isim, maka dia nanti semakin jauh dari isim, semakin dekat kepada haraf yang lebih jauh dari isim. Maka dia nanti mabni. Sehingga para ulama menyebutkan, ketika isim itu semakin mirip dengan fi'il, maka dia semakin lemah sebagai isim. Ini yang kita kenal dengan al-mutamakin ghairu amkan atau ghairu munsharif. Semakin sedikit lagi, semakin mirip dia dengan huruf, artinya dia semakin sedikit atribut isim yang bisa diterima, maka dia mabni. Asalnya isim itu mu'rab, munsharif. Tapi kalau dia semakin mirip dengan fi'il, nanti jadi ghairu munsharif. Semakin mirip dengan huruf, semakin jauh lagi dari sifat isim, maka dia nanti menjadi isim yang mabni. Ya, isim asalnya mu'rab, kecuali sebagian kecil, itu mabni. Nah, tapi kita nggak terlalu panjang di sini. Nah, yang kita bahas cukup yang sekarang adalah pembahasan al-mamnu' min as-sarf. Ya, sebagaimana kemarin kita baca, khilaf al-qa'idah bis-sabiqah. Terkait dengan kaidah yang sebelumnya kita baca, maka asma'ul di sana ada isim-isim mufradatun atau jam'u taksir, entah dia isim-isim yang mufrad ataukah dia termasuk isim jamak taksir. La yahaqu akhiruha at-tanwinu, tetapi tanwin tidak melekat padanya. Dia tidak menerima tanwin. Wa tujarru bil fathati niyabatan anil kasrah.
dicarikan dengan tanda fathah menggantikan tanda asli jarnya isim yang kasroh. Jadi dia tidak menerima kasroh sebagai tanda jar. Padahal kata beliau lanjutkan idza kanat mujarradatan min al wal idhofah. Meskipun dia dalam keadaan tidak beralif lam. Yang tidak beralif lam asalnya kan isim bertanwin, tetapi ini dia tetap tidak menerima tanwin. Nah, demikian pula ketika mudhaf kan tanwin dihilangkan. Tetapi dia tidak mudhaf pun juga tidak menerima. Nah, isim-isim semacam ini yang tadi kita singgung al-mutamakkin wiru amkan atau yang sering dengan nama wiru munsharif yang oleh penulis dikenalkan dengan tusamma hadil asma'u bil mamnu'i min as-sarf. Isim mamnu' min as-sarf. Nama lainnya wiru munsharif atau juga disebut al-asma' allati la tansharif. Ya, intinya yang kita bahas adalah isim-isim yang keluar dari sifat asalnya sudah cukup jauh sehingga dia tidak menerima harakat kasrah ketika jar diganti dengan fathah meskipun tidak ada al, meskipun dia tidak mudhaf, dan dia juga tidak menerima atribut tanwin. Nah, tadi kita katakan asalnya isim itu menerima kasrah serta bertanwin. Nah, manakala ada isim yang tidak menerima kasrah maupun tanwin, maka ini ada faktornya. Yang kok keluar dari asalnya kenapa? Yang para ulama menyebutkan sekurang-kurangnya ada 9 faktor. Mengapa suatu kalimat isim itu dia tidak menerima kasroh dan tidak menerima tanwin. Atau dengan kata dia menjadi termasuk kelompok yang mamnu' min as-sarf. Nah, 9 faktor ini diantaranya faktor al-wasfu. Ya, dia adalah bermakna sifat. Kedua, faktor al-alam. Ya. Artinya dia merupakan kalimat yang digunakan sebagai nama. Ya, maknanya digunakan sebagai nama. Kemudian ada faktor waznul fi'li. Ya, wazannya itu mengambil wazannya fi'il atau serupa dengan wazan yang dipakai oleh fi'il. Kemudian ada faktor ziyadah alif wa nun. Ada tambahan alif dan nun di akhir kalimat isim. Tambahan ya, jadi bukan alif dan nun asli, tapi tambahan. Kemudian ada faktor al-adlu. Al-adlu di sini bukan adil maknanya, tetapi perubahan dari suatu lafaz ke bentuk lafaz yang lain. Yang nanti akan dijelaskan. Kemudian ada faktor ta'nis. Ya, misalnya sudah jelas. Dan ada faktor ujmah, artinya non-Arab, lawan dari Arab. Dan ada faktor tarkib. Nah, semua faktor-faktor tadi adalah faktor-faktor cabang. Artinya keluar dari asal. Al-alam artinya dia ma'rifah. Padahal asalnya isim itu nakirah. Al-wasf juga faktor cabang. Asalnya isim itu mausuf. Terus tadi ada wazan fi'il. Nah, fi'il itu kan cabang dari isim. Terus ada ziyadah alif nun. Ini asalnya mujarrad. Kalimah itu mujarrad. Nah, kemudian ta'nis, dia juga cabang. Asalnya adalah tadkir, yang mudzakkar. Kemudian kalimat Arab, ya asalnya Arab. Bukan ujmah, bukan non-Arab. Namanya kalimah ya lafaz mufrad. Bukan berupa murakkab atau susunan. Jadi ini keluar dari asalnya. Dia
faktor-faktor jabal. Ya, sudah keluar dari asalnya. Seperti tadi dikatakan, ya, al-mutamakin ghairu am, karena sudah keluar dari asalnya. Ya, ada 9. Al-wasfu, al-alamu, wasul fi'li, ziyadatul alif wan nun, al-adlu, at-ta'nits, al-ujma, serta at-tarkib. Nah, 9 faktor ini bisa kita bagi lagi menjadi 2. 2 di antaranya adalah faktor ma'nawiyah, sisanya faktor lafziyah. Ya, al-wasfu serta al-alamu, sifat dan nama, itu adalah faktor ma'nawiyah. Kemudian sisanya itu adalah faktor lafziyah. Nah, ya, kemudian masing-masing faktor tadi punya kekuatan atau pengaruhnya terhadap membuat isim itu keluar dari asalnya, yang membuatnya menjadi mamnu' minas sarf, itu memiliki tingkat pengaruh yang berbeda. Ada yang faktornya itu lemah, ada yang faktornya kuat. Untuk faktor yang lemah, maka kalau semata-mata ada sebuah faktor dalam sebuah kalimat isim, hanya satu aja faktor yang ada, yang tadi dari 1 dari 9 saja, maka itu tidak membuat isim menjadi mamnu' minas sarf kalau dia adalah faktor yang lemah. Kalau dia adalah faktor yang kuat, maka semata-mata hanya ada satu faktor itu saja, 1 dari 9 tadi, ada pada suatu kalimat isim, maka isim tersebut mamnu' minas sarf. Nah, mana saja yang lemah, mana saja yang kuat. Nah, faktor yang ma'nawiyah itu semuanya faktor yang lemah. Jadi dia putus teman. Kalau nanti ada sebuah faktor ma'nawiyah ditemani oleh minimal satu faktor lafziyah, maka nanti kata tersebut termasuk mamnu' minas sarf. Atau kalau pada sebuah kata ada faktor makniyah berupa alam, ditemani oleh minimal satu faktor lafziyah yang lain, maka nanti kata tersebut juga menjadi mamnu' minas sarf. Dan faktor-faktor lafziyah itu juga semuanya faktor yang lemah kecuali 3. Nanti yang termasuk faktor yang kuat itu adalah faktor dia itu tidak mufrad, tetapi nanti dia sigohnya disebut dengan sigoh muntahal jumu. Dan faktor ta'nis, tapi ta'nis ini terbagi menjadi 2. Ta'nis itu ada ta'nis yang asli, ya, pakai tak marbutoh. Dan ada ta'nis itu ta'nis yang menggunakan tanda cabang, yaitu alif ta'nis. Nah, alif ta'nis ini nanti termasuk yang faktor yang kuat. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi mamnu' minas sarf itu ada faktor yang kembali kepada makna, yaitu nama dan sifat. Kemudian sisanya adalah faktor yang kembali kepada lafaz. Nah, apabila ada suatu faktor yang lemah seperti alam dan sifat, atau lebih ringkas saja saya sebutkan, apabila ada sebuah faktor alamiah, jadi setelah kita jelaskan tadi, satu isim itu menjadi mamnu' minas sarf itu ada 2 kemungkinan. Karena pertama, karena minimal dia memiliki 2 ilah, yang satu itu ilah maknawi, satunya ilah lafziyah. Faktor maknawiyah ditemani oleh sebuah faktor minimal, sebuah faktor lafziyah. Karena dia faktor yang lemah, maka butuh minimal 2. Satunya maknawiyah, satunya lafziyah. Atau dia punya
faktor yang kuat. Yang faktor kuat ini mampu semata-mata dengan dirinya membuat kata tersebut membuat minasaraf. Nah, yang minimal 2 pasti nanti tadi terdiri dari ilah alami atau salah satu dari 6 ilah lafziyah tadi, atau dia terdiri dari ilah wasfiyah ditemani oleh salah satu dari 3 ilah lafziyah, yaitu adal, wazan, fil, atau ziyadah alif nun. Atau sederhananya, langsung aja kita lihat dari sini gambarannya. Ya, ilah itu kan ada 2, maknawiyah atau yang lafziyah. Yang maknawiyah ada 2, wasf dan alam. Sedangkan yang lafziyah setidaknya ada 6 ini. Ada adal, wazan, ziyadah, ta'nis, ujmah, serta tarkib. Nah, maksudnya ada 2 faktor itu adalah apabila ada sebuah faktor wasf, dia berupa kata sifat, kemudian ada adal. Nanti kita jelaskan apa itu adal. Kemudian sifat dengan faktor wazan fi'il, atau dia kata sifat tapi ada ziyadah alif nun. Dan kemungkinannya lagi, dia berupa nama, termasuk berupa alam, ditemani dengan masing-masing minimal 1 dari ilah lafziyah atau faktor lafaz tadi. Sehingga nanti di antara pengelompokan isim munasaraf nanti ada kelompok yang berupa kata sifat dan ada yang berupa kelompok isim alam. Nah, nanti pasti kita lihat itu kata sifat atau isim atau nama ditemani oleh minimal 1 dari faktor lafziyah. Tapi catatannya tadi, kalau untuk sifat, maka tidak semua faktor lafziyah, tetapi hanya kalau dia bersama dengan faktor adal atau wazan atau ziyadah. Nah, ini gambaran untuk faktor-faktor yang lemah bisa membuat kata menjadi memenuhi minasaraf. Adapun faktor yang kuat itu nanti berupa alif ta'nif yang cabang. Ta'nif yang cabang itu alif. Entah itu alif maksurah atau entah itu alif mamdudah. Atau nanti berupa sigah muntal jumu. Apa itu nanti kita teruskan pada tempatnya. Yang jelas, adanya satu faktor ini saja, tidak peduli dia itu apakah isim alam atau kata sifat, ataukah selain isim alam dan selain kata sifat, semata-mata ada faktor ini, maka nanti termasuk memenuhi minasaraf. Nah, nanti mu'alif kita mulakhos membagi pengelompokan isim-isim memenuhi minasaraf itu menjadi 3 kelompok yang merupakan isim, kelompok yang merupakan nama, kemudian kedua kelompok yang merupakan kata sifat, dan yang ketiga kelompok yang bukan kata sifat dan bukan pula kelompok nama. Ini nanti yang dipengaruhi oleh ilah yang kuat. Ya, dipengaruhi oleh faktor, entah dia berupa sigah muntal jumu, entah ia berupa alif ta'nits maksura, atau entah dia berupa alif ta'nits mamdudah. Nah, di sini tidak penting dia alam atau bukan, dia sifat atau bukan. Yang penting ada, ya kalau ketika ini yang penting ada salah satu di antara 3 faktor yang kuat ini. Nah, sekarang kita kembali ke kitab. Menulis mengatakan al-mamnu'u min as-sarfi yakunu alaman aw sifatan aw isman. Isim yang mamnu' min as-sarf terhalang dari menerima tanwin ataupun menerima kasrah, itu bisa berupa alam, bisa berupa nama, bisa berupa sifat, atau bisa berupa ya, yang penting isim, entah itu alam, sifat, atau yang lainnya. Nah, kita mesti yang pertama, yumna'ul alamu minas sarfi. Ya, terhalangnya isim alam dari menerima tanwin atau majrur dengan kasrah. Nah, kapan? Nah, yang pertama kata beliau, idza kana muannatsan.
apabila dia berupa nama tapi untuk perempuan. Ini artinya dia berupa faktor alam. Faktor alamiah disebut dengan faktor taknis. Ya, nama untuk perempuan. Sawa nama mastuman bitai amwira mastumin biha. Ya, entah nama perempuan tersebut berakhiran dengan tak marbutoh, ya taknis, apakah tidak. Yang mending mu'annas, mending taknis. Seperti misalnya, kata Fatimah, Khadijah, ini kan nama perempuan. Maka tidak ditanwin, tidak masuk dengan kasrah. Fatimah itu Khadijah itu. Atau kalau majrur, ya Fatimah Khadijah. Yang kedua termasuk nama-nama perempuan itu nama-nama tempat. Ya, seperti Makkah, ya, Makkah itu. Atau dia nama laki-laki, tetapi punya atribut taknis, ya tak marbutoh, ya. Dia alam, dan ada taknisnya berupa tak marbutoh. Seperti Muawiyah, atau nanti Hamzah, Usama, Maisarah. Ini nama laki, tetapi ada tak marbutohnya. Yang punya tanda taknis asal. Meskipun dia nama laki-laki. Maka juga termasuk ada faktor alam dan ada faktor taknis. Atau juga nama perempuan, meskipun tidak ada akhiran tak marbutoh, tetapi dia ada digunakan untuk perempuan. Ya, Su'atu, Zainabu, ya, Baghdadu, dan Damaskus. Ini nama tempat termasuk isim mu'annas. Jadi kepada alam serta dengan faktor taknis. Kemudian ada catatan, idza kana al-alamul mu'annatsu thulatsiyan sakinal wasat. Apabila ada nama perempuan thulatsiyan terdiri dari 3 huruf dan 3 huruf tersebut sakinal wasat, huruf yang di tengah itu harokatnya sukun. Ya, ada nama perempuan terdiri dari 3 huruf yang tengahnya sukun. Ya, seperti Hindu, Misru, Rokdu. Ini kan sebenarnya termasuk kata yang mu'annas sarf. Ada 2 faktornya terpenuhi. Tapi apa kata beliau? Jaza man'uhu minas sarfi wa jaza sarfuhu. Nah, kata-kata yang seperti ini boleh nanti mamnu' minas sarf atau ghairu munsharif, boleh pula nanti dia munsharif. Ya, boleh dibaca mamnu' minas sarf, boleh juga nanti dibaca munsharif. Artinya, bisa kita baca Hindu biduni tanwin, boleh juga kita baca dengan mentanwinkan Hindun. Ya, boleh dibaca Hindu, boleh juga Hindun. Ya, khusus untuk nama perempuan yang terdiri dari 3 huruf tengahnya sukun. Ya, sebagian ulama menjelaskan kenapa kok ini boleh ditanwin, padahal kan asalnya mamnu' minas sarf. Ya, karena dia ringan. Ya, nama 3 huruf tengahnya sukun ini termasuk lafaz yang ringan, sehingga boleh nanti ditambah tanwin. Karena sudah ringan lafaznya. Nah, boleh dikasih tambahan tanwin. Nah, jadi boleh munsharif. Tetapi sebagian guru kami mengatakan lebih utama tetap dibaca mamnu' minas sarf. Ya, boleh dibaca bertanwin, tetapi sebaiknya lebih utama yang mamnu' minas sarf. Karena ta'anis ini termasuk faktor yang cukup kuat untuk membuat kata menjadi mamnu' minas sarf. Nah, itu kelompok alam yang pertama. Nama perempuan ya, atau alam ma'ata'nis. Kemudian berikutnya, idza kana ajamiyan. Alam itu nanti mamnu' minas sarf apabila dia termasuk atau berasal dari bahasa yang bukan Arab. Ya, nama non-Arab. Seperti contohnya Ibrahimu, Ramsisu, Napoleonu, ya, Ramses, Napoleon, Yaqubu, Saqqaratu, Idrisu. Ini nama-nama non-Arab.
Dan maka kita lihat pada Al-Quran, mayoritas nabi-nabi yang disebutkan di Al-Quran itu memunuk minas sorof. Karena memang nabi-nabi itu kebanyakannya non-Arab. فَإِذَا كَانَ الْعَلَامُ الْأَعْجَمِيُّ ثُلَاثِيًّا سَاكِنًا وَسَاكِنًا. Akan tetapi apabila nama tersebut, meskipun dia nama non-Arab, tapi ketika dibaca dia terdiri dari 3 huruf Arab, tengahnya sukun, apa kata beliau? Surifa. Maka nanti bisa ditanwinkan. Ya, dia bisa dibaca munsorif. Seperti misalnya kata Nuhun, kata Lutut, kata Famun. Nah, ini ketika nama-nama orang dengan nama Nuh atau Lut, terdiri dari 3 huruf, meskipun ini bukan nama asli Arab, maka boleh dia ditanwinkan. Nah, boleh munsorif. Karena terdiri dari 3 huruf, tengahnya sukun. Jadi kalau di Al-Quran itu ada sekitar 4 nama Nabi yang Arab. Ya, Nabi kita Muhammadun SAW. Kemudian ada termasuk juga Hudun, kemudian Sholihun, serta Syu'aibun. Nah, selain itu, Nabi yang bukan dari bangsa Arab. Bahkan namanya bukan nama Arab. Tetapi kenapa Nuh atau Lut ini yang tidak termasuk Nabi Arab, kok bertanwin? Ya, karena dia terdiri dari 3 huruf, tangannya sukun. Nah, ya dikecualikan nama orang terdiri dari 3 huruf yang tangannya sukun, dia bisa dibaca bertanwin. Nah, kalau tadi nama perempuan terdiri dari 3 huruf, tangannya sukun, boleh munsorif, boleh ghairu munsorif, tapi lebih utama ghairu munsorif. Akan tetapi, kalau yang nama ajam terdiri dari 3 huruf, tangannya sukun, ya sebaiknya dibaca munsorif. Ya, kebalikan dari yang perempuan tadi. Kenapa? Nah, sebagian menjelaskan karena faktor ini lebih lemah dibandingkan faktor ta'nis tadi. Jadi sebaiknya bertanwin. Selama dia sudah ringan ya, terdiri dari 3 huruf, tangannya sukun. Nah, kemudian berikutnya, kapan lagi alam itu mamnu minas sarf idza kana murakkaban tarkiban masjidan. Nah, kalau dia adalah kata yang murakkab, yang berupa susunan. Nah, dan susunan ini adalah susunan yang namanya tarkiban masjidan. Al-murakkabu al-majzi wa kullu kalimataini intazajata qasurata kalimatan wahidatan. Itu maksudnya tarkib majzi. Yaitu ada sebuah kata ya dianggap sebagai sebuah kata, tapi sebenarnya asalnya 2 kata digabung. Jadi asalnya berupa susunan, tapi kemudian sudah dianggap sebagai sebuah kata, bukan 2 kata lagi. Ini namanya tarkib masji. Nah, seperti contohnya di sini ada kata buru sa'idu. Ini asalnya dari kata burun dan sa'idun. Ya, 2 kata, kemudian jadikan tarkib, susunan. Kemudian sebagai nama, ada faktor alamiah dan ada faktor tarkibnya. Yang mana orang Arab itu memang punya kebiasaan nama itu hanya 1 kata saja. Beda dengan mungkin sebagian bangsa lain. Orang Arab biasanya punya nama itu 1 kata. Dan ini ada 2 kata digunakan sebagai nama, kemudian dianggap sebagai 1 kata. Maka ini yang dimaksud dengan alam tarkib. Tarkib masjid. Ini juga faktor lama bergabung membuat sebuah kata menjadi mamnu minas sarf. Ya, ada kota namanya Port Said. Itu dari bahasa Arab buru sa'idu. Ada kata ba'labaku. Itu juga 2 kata digabung. Termasuk juga New York dan Hadramaut, ya, dari Hadrah dan Maut. Ini alam ma'atarkib.
Ya, tarkib masjid. Termasuk mamnu' min as-sarf. Kemudian, idza kana mazidan fi akhirih alifun wa nunun. Jika dia adalah kata yang ada tambahan. Ya, tambahan apa? Tambahan di akhirnya huruf alif dan nun. Dan ini bukan isim musanna ya. Ya, bukan alif nun musanna. Bukan pula alif nun disebut adalah alif nun yang asli. Seperti kata burhan. Ini alif nunnya dia diakhiri oleh alif nun tetapi alif nun asli, bukan ziyadah. Seperti kata Marwan, ya nama orang Marwan. Ini alam plus ziyadah alif nun di akhirnya. Ya, Marwanu, Utsmanu, Sulaimanu, Adnanu, Affanu. Ini semuanya mamnu' min as-sarf. Ya, ada alam ma'a az-ziyadah. Kemudian jika kana ala wasn fi'li, yang mengambil nama tapi dari fi'il atau dari wazan fi'il. Seperti ada fi'il Hamidah Yamadu, Ana Ahmadu. Ya, ambil nama Ahmad. Atau mungkin dia asal dari isim tafdil, tetapi isim tafdil itu ya, wazannya seperti wazan fi'il, ya af'alu, sama saja. Atau ada kata Zada Yazidu, Yazid, ada orang namanya Yazid. Atau ada Yathrib, Yathribu. Ini maksudnya dia wazannya seperti wazan fi'il. Ya alam ma'a waznil fi'li. Mamnu' min as-sarf. Kemudian, yang terakhir, adalah faktor alam ma'al adlu. Alam bersama dengan adl. Artinya perubahan lafaz. Perubahan ini bukan perubahan yang sama, bukan perubahan yang kiasi. Ya, bukan perubahan seperti pada pembahasan tasrif. Ini semata-mata hanya untuk tujuan yang berbeda. Ya, misalnya untuk meringankan atau untuk membedakan. Seperti nama Umar. Asalnya Amir. Ya, biar lebih gampang diucapkan, ya Umar saja, 3 huruf saja, daripada 4. Atau supaya untuk membedakan bahwasanya ini bukan isim fa'il, tetapi ini nama, ya bukan sifat, tetapi nama. Ya Umaru. Atau Zuhalu, ya dari Zahil. Atau ringkasnya, penulis ini lebih mudah. Beliau mengatakan, idza kana ala wasni fu'alu. Ini maksudnya adalah alam al-adl. Ya, alam al-adl itu artinya ada nama dengan wazan fu'alu. Ya, fu'alu ini adalah perubahan lafaz, tapi bukan sebagaimana yang kita pelajari dari ilmu sorof. Ini sifatnya samaian. Maka jumlahnya bukan tidak terbatas. Nah, orang Arab yang namanya itu berwazan fu'alu, tidak boleh kita seenaknya bikin dengan wazan fu'alu dari isim-isim fa'il. Bukan. Tapi hanya sebagian, ini sifatnya samai. Kita hanya menaruh orang Arab dan nanti jumlah sekitar hanya belasan saja. Nama dengan wazan fu'alu. Yang namanya adl ini perubahan lafaz tapi bukan secara kiasi. Nah, itu kelompok alam. Ya. Nanti pasti ada faktor ma'nawiyah 1, kemudian mungkin minimal 1 dari faktor lafziyah. Nah, itu adalah wazan, ziyadah, ta'nits, isma ataupun tarkib. Nah, kemudian berikutnya yaitu sifatu minas tafsir. Pada halangnya kata-kata sifat dari menerima tanwin ataupun kasrah. Yang pertama, idza kanat ala wasni fa'lan. Wasni fa'lan mu'annatsuhu fa'la. Ya, kalau ada kata sifat wazannya fa'lan. Ini alam, ini sifat beserta dengan ziyadah alif nun.
Seperti kata seperti ada syanu, sakronu, wadbanu, jau'anu, dan syab'anu. Ya, kalau ada kata sifat, ada tambahan alif nun. Nah, alifnya ini tambahan. Nah, maka beliau katakan ala wazni fa'lan. Dan kata sifat yang berwazan fa'lan ini biasanya punya versi mu'annas. Dia mudzakkar, punya versi mu'annas, wazannya fa'la. Nah, kata-kata demikian adalah kata sifat yang mamnu' minas sarf. Kemudian berikutnya idza kanat ala wazni af'al. Kalau ada kata sifat wazannya af'al. Ya, wazan af'al ini mirip wazan fi'il. Ya, termasuk diantaranya isim-isim tafdhil atau nama-nama warna untuk mudzakkar. Ini nanti wazannya af'al. Maka dia adalah termasuk al-wasfu, di pada dirinya ada faktor makna sifat dan faktor lafaz wazan fi'il. Sehingga mamnu' minas sarf. Seperti akhdaru, ahmaru, aswadu, ya, nama-nama warna. Kemudian akbaru, aksaru, afdalu, asbaku, ahsanu. Ya, isim-isim tafdhil. Mamnu' minas sarf. Kemudian idza sigat min al-wahidi ila al-asharati ala wasni fu'alu atau maf'alu. Apabila dibuat dari sebuah kata, maksudnya dari bilangan satu, misalnya sebuah kata dibuat dari 1 sampai 10, bilangan 10, dari wahid, isnan, salasa, dan seterusnya sampai 10 asyara. Dengan wazan fu'alu atau maf'alu. Nah, yang dibahas di sini adalah ketika ada faktor al-wasfu ma'al ada. Ada penyimbangan bentuk atau perubahan lafaz. Ya, ada faktor kata sifat, ya, termasuknya itu adalah bilangan, termasuk kata sifat. Kemudian ada faktor perubahan lafaz. Jadi di sini orang Arab itu membentuk kata dari bilangan 1 sampai 10 untuk menunjukkan pengulangan tikror. Misalnya 11, 22, 33. Ya, sebenarnya bisa dikatakan dengan mengatakan wahidan, isnain, salah satan yang untuk menunjukkan mana tadi. Tapi kemudian daripada mengatakan dengan mengulang, bikin satu kata saja. Ya, kemudian diubah, ya, mengambil dari angka 1 dan 10 tadi, diubah bangunan katanya, dimasukkan ke dalam wazan fu'alu atau maf'alu. Jadi nanti dari wahidun menjadi uhadu atau mauhadu. Dari isnani menjadi suna'u atau masna. Dari salatah menjadi sulatu atau maslatu, dan seterusnya. Yang mana ketika sudah masuk ke dalam wazan fu'alu atau maf'alu tadi, itu sudah artinya nanti 11, 22, 33, dan seterusnya. Jadi alih-alih kita mengatakan wahidun, atau wahidan, atau isnain, cukup kita katakan uhadu atau mauhadu. Sudah artinya satu-satu. Atau suna'u atau masna, artinya dua-dua. Nah, jadi lebih ringan daripada kita ucapkan berulang, cukup kita ucapkan sekali. Ya, maknanya uhadu, suna'u, sulatu, ruba'u, khumasu, dan seterusnya itu 11, 22, 33. Demikian pula wazan maf'alu, mauhadu, masna, maslatu, marba'u, makhmasu, dan seterusnya, artinya juga sama 11, 22, 33, dan seterusnya. Nah, ini ada
faktor kata berupa bilangan termasuk wasaf, kan dia bisa digunakan sebagai na'at sifat. Kemudian ada faktor adal, perubahan lafaz yang tidak kiasi. Nah, maka ada dua faktor bertemu dalam sebuah kata. Maka kata tersebut mamnu' minal sharaf. Makanya kata fulah, ruba, dan seterusnya. Mauhad, masna, dan masyad. Ini mamnu'un minal sharaf. Kemudian untuk kelompok sifat ini, sebenarnya ada kata yang termasuk di sini. Nah, tapi ini pembahasannya, kenapa dia mamnu' itu agak ada pembahasan tersendiri. Nah, di sini juga cukup sebutan saja, kita ikuti kalimat ukhoru. Nah, kata ukhoru yang merupakan bentuk jamak dari ukhro. Yang ukhro ini mu'anas dari akhoru. Ya, kata ukhoru termasuk juga mamnu' minal sharaf. Nah, itulah kelompok alam dan kelompok sifat. Ya, kata sifat dengan adal, wazan, atau ziyadah, alif nun, atau alam bisa dengan semua dari faktor-faktor lafziyah tadi. Ada dua faktor minimal, satunya faktor manawiyah, satunya faktor lafziyah, maka itu membuatnya mamnu' minal sharaf. Ya, tamam. Ya, sisanya berarti tinggal kelompok yang mamnu' minal sharaf karena sebab atau karena sebuah sebab saja, ya, faktor yang sangat kuat. Yang terlepas dia itu sifat atau alam, kalau dia adalah kata yang memiliki sighah muntal jumu, atau dia adalah kata yang ada alif ta'nis maksurah, atau dia adalah kata yang memiliki alif ta'nis mamdudah di akhirnya, maka mau alam, mau sifat atau bukan, maka dia mamnu' minal sharaf. Ya, al-jim yumna'ul ismu minal sharfi idza kana ala wasniyati muntahan jumu. Sebuah kata atau sebuah kalimat isim dan nanti dia termasuk mamnu' minal sharaf apabila dia berupa sighah muntahan jumu. Dia masuk ke dalam wazan yang merupakan wazan kata-kata yang merupakan sighah muntahan jumu. Ya, seperti berwazan afa'il, afa'il, fa'ail, mafa'il, mafa'il, fa'wa'il, fa'alil, dan seterusnya. Dan banyak wazannya, puluhan. Tapi biasanya yang utama itu mafa'il atau mafa'il. Nah, apa itu sighah muntahan jumu? Ya, sighah muntahan bentuk muntahal jumu. Ya, dari namanya sudah kita tahu kalau ini pasti berupa isim jamak. Dan yang kita bahas adalah, ingat, jamak taksir. Berarti ada isim jamak, ya, jamak taksir, yang termasuk sighah muntahan jumu. Yang wazan-wazannya tadi sebagian telah disebutkan oleh mu'alif. Itu nanti tidak menerima tanwin dan majrur dengan fathah. Apa itu maksudnya? Ya pertama tadi dia adalah isim jamak, jamak taksir. Kemudian muntaha. Maksud muntaha ini adalah dia jamaknya sudah puncak. Muntaha, puncak, paling atas. Jamaknya jamak. Ya, sudah paling jamak, sehingga tidak bisa dijamakkan lagi. Ya, sudah menunjukkan jumlah yang paling banyak. Ya, sebagaimana kita ketahui, sebuah kata, isim mufrad itu kadang-kadang memiliki isim jamak itu lebih dari satu. Seperti kata tolib punya ada jamaknya itu tolibuna, jamak mudzakkar salim. Ada pula tulabun, jamak taksir, atau tolabadun. Nah, itu punya beberapa jamak. Dan jamak itu nanti ada dua macam. Ada jamak kila, ada jamak kasroh. Nah, jamak kila menunjukkan jumlah banyak jamak, tapi sampai batas 10. Adapun jamak kasroh, maka nanti 10 ke atas. Ya, gambarnya misalnya kita ambil kata kalbun, anjing. Ya, dia punya beberapa jamak yang cocok untuk kita gambarkan di sini sebagai muntahal jumu. Saya punya jamak
berupa aklubun. Nah, ini jamak killah. Ada batasnya ya. Nah, kalau mau menunjukkan lebih banyak lagi, ya bisa kita gunakan jamak yang lain ya. Nanti pakai kilabun. Ya, lebih banyak lagi daripada aklub. Nah, ternyata masih ada jamaknya lagi dibandingkan kilab. Padahal kilab sudah menunjukkan banyak, lebih dari 10. Apa itu? Akalibu. Ya, akalib ini lebih banyak lagi jumlahnya dibandingkan kilab. Dan setelah akalib, nggak ada lagi yang lebih banyak. Nggak ada lagi jamak yang lain. Nah, berarti dia sudah batas paling ujung, paling puncak, paling banyak. Nah, ini namanya muntaha. Sigah muntaha al-jumuk. Nah, dia jamaknya jamak dan sudah paling batas paling banyak. Dan kalau kita lihat tadi akalibu. Ya, dia masuk ke wazan tadi. Satu wazan di antara wazan-wazan sigah muntaha al-jumuk. Jadi dia sudah khas wazannya. Ya. Ya, ada ciri-ciri wazan sigah muntaha al-jumuk. Nanti bisa dilihat dari lafadznya. Ya, nanti harokatnya itu pertama pasti fathah, kemudian ada huruf mad. Setelah itu nanti kasroh. Ya, kita sering baca a, a, i, u ya, tadi kita baca. Atau kalau kita lihat hurufnya nanti pada lafadz sigah muntaha al-jumuk nanti ada alif jamaknya. Kemudian setelah alif itu nanti diakhiri dengan 2 huruf atau 3 huruf tengahnya sukun. Nah, seperti contohnya mafailu, masajidu, ini ada alifnya. Kemudian setelah itu ada 2 huruf. Atau jamaknya miftah, mafatihu. Ini ada alif jamak, kemudian setelah itu 3 huruf tengahnya sukun. Ya, wazan-wazan seperti mafailu atau mafailu, ya hanya ada pada isim jamak saja. Berbeda dengan jamak yang bukan muntahal jumuk. Bisa jadi nanti ada isim mufrad yang berwazan sama dengannya. Seperti misalnya kata kutubun, jamak dari kitab. Maka ada yang sama isim mufrad, wazannya fu'ulun. Ya, ada uzunun misalnya. Ada unukun. Atau kata rijalun, fi'alun. Ada kata kitabun ya, fi'alun juga wazan sama. Adapun juga muntahal jumuk, ya enggak ada. Isim mufrad itu wazannya mafa'il atau mafa'il. Nah, ini sudah khas untuk sigah muntahal jumuk. Jadi kita bisa mengenali sigah muntahal jumuk. Nah, kalau sudah kita temukan ada kata dengan wazan seperti ini, ya, yang khas wazannya sigah muntahal jumuk, ya sudah. Berarti dia ada kalimat ada dengan faktor sigah muntahal jumuk. Maka memenuhi minas syarat. Seperti apa bilu. Anasitu. Masailu. Najarisu mafatihu. Syawari'u. Dan asofiru. Ini isim sama. Yang di dalam terdapat alif, setelahnya 2 huruf atau 3 huruf setelahnya sukun. Ya, harokat yang diawali dengan fathah, kemudian mat, setelah mat nanti pasti kasroh. Itulah sigah muntahal jumuk. Silakan masukkan kepada kelompok mamnu' minas syarat. Nah, yang berikutnya yumna'u min sarfi mutlaqan kullu ma kana mahtuman bi alif ta'nits maqsurati atau bi alif ta'nits mamdudah. Ya, secara mutlak semua isim yang berakhiran alif ta'nits maqsurah atau ia berakhiran alif ta'nits mamdudah maka jadikan mamnu' minas syarat. Mau nama mau sifat ataupun bukan keduanya. Oh, dia berakhiran alif taknis yang maksur ataupun yang mamdudah, maka memenuhi minas syarat. Ya, sawahan
akana alaman, am sifatan, am isman. Ya, pokoknya jangan berikan tanwin ataupun jar dengan kasrah. Tapi pakai fathah. Wasawaan adalah ala mufradin adalah ala jam'in. Dan nggak masalah apakah dia itu jamak ataukah dia itu mufrad. Pokoknya kalau dia berakhiran alif ta'nis, ya maksurah dan yang mamdudah. Namun minasarah. Seperti contohnya yang beliau sebutkan itu ada salwa, najwa, ada jawa, salma, zikra, kubla, busra. Ya maktumun bi alif ta'nis al-maksurah. Ya diakhiri dengan alif ta'nis maksurah. Atau seperti Zakaria, Zahra'u, Khatra'u, Hamra'u, Hasna'u, Safra'u, Astifa'u, Syu'ara'u. Ini ada sebagian itu mufrad dan yang akhir-akhir itu ada yang jamak. Tidak masalah mufrad ataupun jamak selama dia berakhiran alif ta'nis mamdudah. Ya, maksudnya alif ta'nis mamdudah. Makanya mamnu'an minasarah. Ya, nanti dia mamnu' minasarah. Nah, jadi ada jika fakta ada sangat kuat sehingga mentarjumu alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah, sepanjang ada kalimat memiliki faktor tersebut, maka entah dia itu kata sifat ataukah dia itu alam atau bukan, maka tidak menerima tanwin dan jarnya dengan fathah. Tapi untuk alif ta'nis ini ada catatan yang harus diperhatikan. Kata beliau, ilahadu annahu syaratu lil mar'in nasarfi an takuna al-kalimatu maksumatan fi alif ta'nis al-maksurati aw al-mamdudah. Nah, ini diperhatikan. Maksudnya di antara cara terhalangnya kata dari munsharif, dari menerima tanwin atau jar dengan kasrah, yaitu kata tersebut berakhiran dengan alif ta'nis maksurah atau mamdudah. Yang dalam bab ini. Ya, alifnya alif ta'nis, garis bawah, alifnya alif ta'nis. Kenapa di garis bawah alif ta'nis? Karena yang namanya alif maksurah atau alif mamdudah bisa jadi alifnya bukan alif ta'nis. Sedangkan di sini yang menghalanginya itu dari tanwin atau majrur dengan kasrah adalah karena faktor ta'nisnya tadi. Ya, ta'nis dengan alif. Ya, bukan semata-mata karena alif maksurah atau alif mamdudah. Tapi karena faktor ta'nis dengan alif. Namanya alif ta'nis. Entah maksurah, entah mamdudah. فإذا كانت الكلمة مختومة بألف مكسورة. Maka apabila ada sebuah kata berakhiran dengan alif maksurah. Walam takun hadhihi al-alifu lit-ta'nis. Tetapi alif ini bukan alif tanda perempuan. Bukan alif ta'nis. Ya, bukan untuk menandai atau membuatnya jadi isim mu'annas. Nah, seperti kata fata, al-fata, al-malha, atau al-mustad'a. Ini kalau kita buang alif lamnya, karena fata, al-fata itu pemuda, tapi kan di situ bukan ta'nis, maka dibaca fatan. Ataupun juga sama malhan, mustad'an. Ya, tanwin kan ya, fa'innaha tusrohu atau tusrohu. Karena alifnya, meskipun dia maksurah di situ, tapi dia bukan alif ta'nis. Ya, mu'anasnya pemuda itu, pemudi, fatatun. Ya, fatan itu mudzakkar. Ya, alif maksurahnya itu bukan ta'nis. Nah, demikian pula kata beliau kadzalik. Jika kanat kalimat maksumatan bi alif mamdudah. Nah, sekiranya ada sebuah kalimat kata berakhiran alif mamdudah. Ya, ada alif mamdudah itu kata yang akhirannya ada alif kemudian hamzah. Itu namanya alif
mamdudah. Wa kanat hamzatuha asliyatan. Tetapi hamzahnya ini bukan alifnya atau hamzahnya, tidak masalah. Dia bukan li ta'nis. Bukan menunjukkan dia perempuan. Yang karena nanti alif mamdudah itu ada beberapa. Ada alif mamdudah itu hamzahnya asli. Ya, dia adalah bagian dari kalimatnya lam kalimah. Hamzahnya itu adalah lamul kalimah. Atau nanti hamzahnya itu munqalabah. Ya, dia perubahan karena iklal. Entah nanti asalnya dari wawu atau ya, kemudian diubah menjadi hamzah karena iklal. Karena ada pula namanya alif mamdudah itu hamzahnya hamzah ziyadah. Ya, ini yang dimaksud dengan ditambahkan untuk tanis, yaitu alifnya ziyadah. Sedangkan yang asli, hamzahnya hamzah asli atau hamzahnya hamzah perubahan dari wawu dan ya, maka bukan yang kita bahas, dia bukan alif ta'nis. Bukan alif ta'nis. Kalau dia alif mamdudah tetapi hamzah asli, seperti pada kata ibtida dan insya, ini kan hamzahnya adalah lamul kalimah asli. Atau hamzatan munqalabatan. Hamzahnya perubahan. Ya, penggantian. Munqalabatan an ya'id awalin. Perubahan dari ya atau wawu. Seperti bina'un wa sama'un. Bina'un asalnya hamzahnya itu dari ya, binayun. Sama'un asalnya sama'un. Hamzahnya perubahan dari wawu. Ya, namanya hamzah munqalabah. Nah, kalau ada alif mamdudah, hamzahnya itu hamzah asli, lamul kalimah ataupun hamzahnya perubahan dari wawu atau ya, fa innaha la tumna'u minas sarf. Maka nanti dia bukan termasuk kata yang memang minas sarf. Yang mau minas sarf, yang akhirnya alif mamdudah, itu kalau alif ziyadah. Nah, ziyadah li ta'nis. Seperti tadi ya disebutkan ada hamro, khotro. Nah, dia punya mudzakkar, akhdar dan ahmar. Dan juga yang lainnya, warna-warna perempuan itu nanti akhirnya alif mamdudah, itu alif ta'nis ya. Warna untuk yang muannas. Atau seperti safra, asdiqa dan syu'ara. Itu juga sama. Asdiqa asalnya dari sadiq. Kemudian ketika dijamakkan ditambahkan alif. Alif jamak taksir itu termasuk muannas. Ya, alifnya alif ta'nis. Nah, alif yang semacam inilah yang nanti menyebabkan manuk minas sarf. Nah itulah umumnya isim-isim itu mamnu' minas sarf. Nah, ada faktor-faktor yang membuatnya keluar dari asalnya yang munsharif sehingga menjadi ghairu munsharif. Karena sudah ada faktor-faktor yang membuatnya jauh dari faktor asalnya. Ya, semuanya adalah faktor-faktor asalnya. Maka mutamakinnya sebagai isim itu ghairu amkan. Nah, sekarang namanya ghairu munsharif atau al-mamnu' minas sarf. Nah, poin yang keempat, mengatakan al-mamnu' minas sarf ila yunawwanu rijal berdasarkan biasan mensyaratan min wal idhafah. Dia kembali menegaskan di sini isim al-mamnu' minas sarf itu tidak bertanwin, tidak menerima tanwin. Dan nanti dibacakan dengan fathah, bukan kasrah. Ya, tidak karena mujarradan min awal idhafah selama dia tidak beralisan dan dia tidak mudhaf. Seperti kadzaba Muawiyah ila Isata.
yang Muawiyah itu tidak berkawin dengan Aisyah. Dan Aisyah itu majhur dengan ila, tetapi tanda jarnya itu bukan kasrah tapi fathah. Dan contoh yang maksudnya juga sama. Marartu bi Sulaiman, Sya'bun Sa'idah, Sya'bun Basilun. Ya, penduduk Port Said adalah orang-orang yang gagah, berani. Kemudian taqabaltu ma'a Ahmad wa Yazid. Ya, aku berhadapan atau bertatap muka dengan Ahmad dan Yazid. Qara'tu Abqariyata Umar. Ya, aku membaca buku berjudul Abqariyahnya Umar, ya, kejeniusan Umar. Ya, Umar. Mudhafun ilaihi majrur, tadi tanda jarnya fathah. Ya, ini alam ma'al adal. Istama'tu ila ida'ati Jumhuriyati Misr al-Arabiyyati. Ya, aku menyimak radio nasional Mesir. Radio Arab nasional Mesir. Ya, Misra. Ya, alam ma'al ta'nis. Kemudian la abitu syab'ana wa jari jau'anu. Nah, tidaklah aku bermalam dalam keadaan kenyang, sedangkan jari tetanggaku jauhan, sangat lapar, ya, kelaparan. Lasta bi asbaqa minni. Nah, tidaklah dirimu lebih dulu dibandingkan saya. Yang kau tidak mendahului saya. Bi asbaqa. Jadi mentafdil sifat ma'a wazan fi'il. Berwazan af'al. Pula Allahu Akbaru. Akbaru. Mentafdil sifat ma'a wazan fi'il. Sirtu fi syawari'a fasihatin. Aku berjalan di jalan-jalan yang lebar, yang luas. Syawari. Sehingga mudah jumu. Ya, ada diawali dengan fathah, kemudian mat, kemudian kasrah. Kemudian ansya'at madarisu, unsyi'at. Ya, sekolah-sekolah dibangun. Madarisu. Kaman syu'ara'a jaddatu fi syi'rihim. Ya, betapa banyak penyair yang memperbarui syair mereka. Ya, syu'ara. Ini alif ta'nis mamdudah. Kharajtu min Safra'a Jadba'a wa zurtu hadaiqa Faiha'a. Aku keluar dari padang pasir Jadba'a yang gersang, yang kering, dan aku mengunjungi taman-taman Faiha'a yang rimbun. Ya, min Safra'a Jadba'a. Ini alif ta'nis mamdudah hadaiqa, karena dia sigang mudah jumuk, kemudian Faiha'a mamdudah juga. Kemudian beliau setelah itu menukil beberapa ayat. Wa'idha khuyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha awrudduha. Apabila kalian mendapatkan salam penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan telah kami jadikan kalian berbangsa-bangsa serta berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Min ayyamin ukhra. Ya, barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun sedang safar, maka baginya wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Ayamin ukhara. Min ayamin ukhara. Ya, tadi lafaz ukhara termasuk
Menurut Minasara. Yas'alunaka 'anil ahillati. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang bentuk-bentuk hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Hiya mawaqitu. Katakanlah ia adalah tanda-tanda waktu untuk manusia dan untuk haji. Mawaqitu jamak dari miqat, mafa'il, siga muntajum. Kemudian inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu, sama auhayna ila Nuhin, sebagaimana juga kami telah wahyukan kepada Nuh, ila Nuhin, dia nama ajam, tetapi solasian sakinal wasat, sehingga tetap dibaca munsorif. Karena sudah ringan. Wa nabiyina min ba'dihi. Dan juga kepada nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Wa ahayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Dan kami juga wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Ini nama-nama nabi, tapi bukan Arab. Maka alam ma'al ujma sama menurut Minasara. Wal asbati dan anak cucu. Yang pula Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Ya sama nama-nama serta ada faktor ujmahnya. Wa atayna Dawuda zaburan. Dan telah kami turunkan kepada Dawud Zabur, kitab Zabur. Nah, ini contohnya dari mu'alif. Kemudian sebagai penutup, beliau mengatakan, amma ila kana al-mamnu' min al-fathi waqi'an fi mawqi'i syarrin. Adapun apabila isim ghair munsharif yang terletak pada posisi jar pada kholat al-alaihi. Nah, dia pada posisi jar, pada posisi jar, tetapi dia dalam keadaan beralif lam. Atau idza udifa, atau dia itu pada posisi jar akan tetapi dalam keadaan mudhaf. Apabila isim ghair munsharif itu pada posisi jar tetapi keadaannya beralif lam atau dalam keadaan dia itu mudhaf. Fa innahu yujarru bil kasrah. Maka nanti dia dijarkan dengan kasrah. Mudhaf, idhofah, dulu pernah kita singgung, dia adalah ciritas isim. Dengan pula al, dia juga ciritas isim. Sehingga yang tadinya isim-isim ini, yang awalnya dia al-mutamakkin baru atribut isim. Atribut kasih isim, maka dia menjadi amkan. Jadi, keisimannya menjadi kokoh. Sehingga ketika dia jar, kembali kepada sifat isim-isim yang kokoh. Yaitu dia menerima harokat kasrah. Ketika dia tadi ada faktor yang membuat dia menjadi mutamakin ghairu amkan. Ketika dia beri atribut kekasan isim seperti al dan mudhaf, meskipun jar, maka dia nanti bisa menerima harokat kasrah. Sehingga jarnya tidak lagi dengan fathah. Seperti misalnya inqadat qadifatu al-qanabili. Inqadat qadifatul qanabili. Pesawat pembom inqadatnya diluncurkan alam awaqil aduwi, di atas posisi musuh. Qanabil serta mawaqi ini kan kalau kita lihat dia sifatnya sigah muntajum, maka harusnya memeluk minasarah. Ketika majhur, maka tanda cari yang dengan fathah niabatan anil kasrah.
Tetapi isim-isim munasarif tersebut, ya, konabil serta mawati, isim munasarif, di sini jarnya dengan kasroh. Mengapa? Ya, karena yang tadinya dia mutamakin ghairu amkan, ghairu munsharif, nah, sudah diberi atribut kas isim. Dia sudah menjadi kuat ismiyahnya. Ya, ada alif lamnya. Kemudian mewakil dia mudhof. Nah, karena sudah kuat ismiyahnya, maka dia masuk yang kategori al-mutamakin amkan. Ya, kokoh isimnya. Sekarang sudah jadi kokoh karena sudah ada tambahan al atau dia mudhof. Sehingga bisa menerima harakat kasroh. Sehingga ketika jar, maka tanda jarnya dengan kasroh. Ya, pakai tanda aslinya lagi. Ya. Ya, majrurun bil kasrati li anna al dakhalat alaihi. Ya, kata konabil majrurun bil kasrah li anna al dakhalat alaihi. Adapun mawaqi majrurun bil kasrah li annahu mudhaf. Naam. Nah, demikian yang saya kami sampaikan. Silakan dihafalkan penyebab-penyebab isim munasarif atau ya kalau mau mudah seperti mu'alif. Ya, kelompok alam mana saja yang munasarif, kelompok sifah yang seperti apa yang memiliki munasarif, kemudian apa itu juga mutali jumu serta alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah, maka nanti dia memiliki munasarif. Kemudian sebagai isim yang memiliki munasarif, dia tidak menerima tanwin, dan nanti ketika dia jar, selama dia tidak beralif lam dan tidak mudhaf, maka nanti tanda jarnya dengan fathah karena dia tidak menerima kasrah sebagai makna munasarif. Atau dengan kata lain, isim-isim ini meskipun dia tidak menerima tanwin atau jarnya dengan fathah, tapi kalau dia jar sedangkan dia itu beralif lam atau dia itu mudhaf, maka nanti hukum majur dengan fathahnya batal. Ya, tapi dia nanti menjadi majur dengan tanda kasrah. Nah, barakallahu fikum. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Nah, tatim bi qira'ati kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.